Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton reading ini adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke. Tema tentang cinta dan attachment, tema hubungan. Kamu punya dua kartu. Dua kartu yang sangat signifikan berbicara tentang hubungan romantis, tentang cinta, tentang attachment juga ada ya gini. Ini kayaknya kamu diminta untuk mengevaluasi hubungan romantis kamu dan attachment kamu. Kalau misalnya kamu nggak happy dalam hubungan kamu sekarang dengan dinamika yang kamu punya sekarang, atau bahkan dengan dinamika hubungan-hubungan romantis yang kamu punya sebelumnya, kamu lihat attachment kamu seperti apa. Kamu lihat gimana dinamika itu, apakah menyerupai dinamika yang kamu temuin dalam keluarga kamu ketika kamu masih kecil ya. Karena ini seharusnya jadi dua kombinasi yang bagus, sebuah sinyal untuk hubungan romantis bisa. Sebagian dari kamu ini adalah sinyal untuk hubungan romantis yang mau datang di hidup kamu. Tapi di sini ada sebuah reminder untuk memperhatikan attachment kamu. Apakah kamu termasuk attachment yang secure atau yang insecure, yang merasa aman atau avoidant, seperti itu ya. Apakah kamu sudah mempunyai attachment yang sehat dalam hubungan hubungan di hidup kamu, bisa hubungan romantis, hubungan pertemanan, hubungan apa aja gitu. Karena di sini ada kartu yang berbicara imum coeli. Imum coeli ini akar kata kuncinya root. Kayak kamu tuh diminta melihat jauh ke belakang ya. Jauh ke belakang dalam artian gimana kamu beranjak dewasa, seperti apa dinamika hubungan kamu di dalam keluarga kamu dan orang tua kamu dan kakak adik kamu, dinamika hubungan kamu dan pertemanan kamu ketika kamu beranjak dewasa. Apakah kamu merasa aman? Ataukah kamu membawa luka? Misalnya kamu dibully, kamu pernah kecewa waktu kamu kecil sama orang tua kamu, atau kamu pernah terluka. Apakah lukanya itu sudah pulih belum? Karena ketika kamu membawa luka yang belum pulih, kamu akan mengulang dinamika yang sama dalam hubungan romantis kamu. Jadi ini sebuah reminder ya. Karena aku nggak akan berbicara hal itu kalau misalnya ini nggak muncul. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ya kan? Kartu awalnya adalah Devil. Kayak ada yang ada yang controlling, ada yang posesif, ada yang bertahan pada hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat, entah kamu nggak bisa lihat atau kamu nggak mau lihat gitu. Kayak bertahan dengan suatu konsep yang semu atau alasan yang salah. Bisa jadi kamu bisa jadi orang yang terhubung sama kamu ya. Misalnya bertahan untuk sebuah alasan yang salah gini. Kamu sadar ini hubungan udah nggak sehat, udah nggak baik, udah saling menyakiti atau salah satu pihak ada yang tersakiti gitu. Uh, tapi salah satu atau kedua belah pihak tidak mau mengakhiri hubungan ini karena misalnya udah terlalu lama, udah terlalu familiar atau udah menikah berapa tahun. Seperti itu ya. Jadi ada sesuatu tema bahwa hubungan ini ada yang perlu kamu lihat dari hubungan kamu atau pembelajaran dari hubungan-hubungan kamu sebelumnya karena devil ini apalagi di sini ada kartu tentang attachment ya. Ini bisa bisa merefleksikan dinamika seperti itu. Kayak uh, ada suatu obsesi, ada posesif, ada controlling, ada dinamika sebuah hubungan yang sudah tidak baik lagi dan bisa juga ini kayak pikiran-pikiran gelap di dalam diri kamu ya. Devil ini bisa berbicara tentang pikiran-pikiran gelap karena setiap manusia tuh pasti punya kayak pikiran-pikiran gelap gitu. Seberapa gelapnya kan relatif ya tiap orang, tapi kadang pikiran-pikiran itu bisa menelan kita semakin jauh dalam kegelapan itu ya. Jadi aku berbicara dengan bahasa kiasan, semoga bisa dipahamin. Coba kamu perhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran kamu, apa yang kamu atau kamu punya konsep seperti apa dalam hubungan-hubungan kamu. Ya, Devil juga bisa berbicara tentang gini, sesuatu yang kebanyakan itu nggak baik ya. Misalnya kebanyakan alkohol, kebanyakan makan, kebanyakan uh, nonton maraton sampai pagi gitu ya. Sesuatu yang kebanyakan itu nggak bagus dan perlu adanya suatu intervensi untuk mengembalikan keseimbangan. Ya kerja kalau kebanyakan juga nggak bagus efeknya buat tubuh kita, buat kesehatan mental kita. Ini saatnya kamu melihat pertama dengan ini ya pesannya buat kamu, melihat apa yang suatu kebanyakan di dalam hidup kamu atau yang nggak seimbang, melihat tipe attachment kamu sama sama hubungan-hubungan di hidup kamu atau bahkan hubungan-hubungan yang udah berlalu atau kamu nengok jauh ke belakang sampai masa kecil kamu gitu ya. Coba sebagian dari kamu cari tahu tentang inner child healing, shadow work, um, yang
yang membantu kamu untuk melihat lebih jauh nih, apakah attachment yang kamu punya, atau kamu coba cari tentang attachment teori ya. Jadi kamu tahu nih sebenarnya attachment aku dalam sebuah hubungan tuh sehat atau enggak gitu. Blessing buat kamu ini adalah Six of Wands. Six of Wands ini di blessing kamu ini sebuah kartu yang sangat bagus ya, terutama berbicara tentang pencapaian, kesuksesan, keberhasilan, karena Six of Wands ini adalah kartu, kalau di kartu yang klasik berbicara kayak dia pahlawan yang disambut di kota gitu, dia masuk sebuah kota, dia disambut sebagai pahlawan, dia dilihat orang respect sama dia. Jadi ini berbicara tentang kamu berada di pusat perhatian untuk kualitas kerja kamu, atau di pusat perhatian karena kamu menarik gitu, orang-orang ingin mendekat sama kamu, jadi orang-orang tuh memperhatikan kamu gitu, kayak mencoba mencari tahu seperti apa kamu lebih dalam lagi ya. Bisa jadi gini, skenarionya adalah kamu udah keluar nih dari hubungan-hubungan yang gak sehat itu, terus kayaknya seluruh dunia udah tahu kalau kamu udah single. Jadi orang-orang memantau nih kapan aku bisa mendekati dia ya. Sebagian skenarionya bisa seperti itu. Oke, yang menjadi tantangan nih, Knight of Cups. Jadi tantangan kamu adalah hubungan, sebagian tantangan dan blessingnya itu, berkatnya itu adalah hubungan romantis itu. Di satu sisi, Knight of Cups ini kan seharusnya jadi kartu yang menggambarkan seseorang mau datang di hidup kamu, bisa juga berarti tentang ekspresi kreatif diri kamu gitu, membuka hati kamu untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan selama ini, atau membuka pada sebuah tantangan baru, pada sebuah dunia baru, membuka hati kamu seperti itu ya. Tapi ini posisinya ada di tantangan kamu. Mungkin karena kamu mau mengambil waktu sendiri dulu, mau pulih dulu, mau berefleksi dulu ya atas hubungan-hubungan yang udah berlalu gitu. Kalau kamu yang sebagian udah mengambil waktu gitu untuk belajar dulu dari hubungan romantis kamu sebelumnya atau hubungan-hubungan kamu yang lain, itu bagus ya. Tapi kalau misalnya sudah agak lama gitu tapi kamu masih protektif gitu sama hati kamu, kadang kalau kita nyaman terlalu lama dan nyaman dalam sebuah hal gitu, kita jadi punya keseganan untuk membuka diri pada sebuah hal yang baru. Makanya tadi ini ada sebuah sinyal untuk membuka diri pada suatu hal yang baru ya. Mungkin kamu udah nyaman dalam dunia kamu, nyaman dengan kesendirian kamu, nyaman menikmati waktu bersama diri kamu, jadi kamu lupa gitu rasanya kayak diperhatikan orang, rasanya kayak orang ingin mendekati kamu. Jadi aku melihatnya ini sebagai tantangan kamu tuh seperti itu ya. Nih, completion, Ten of Wands ini adalah sebuah pesan bahwa satu chapter kehidupan kamu udah selesai. Mungkin sebagian dari kamu ini adalah akhir dari chapter kesinggelan kamu, atau sebagian lagi ini waktunya kamu keluar dari sebuah siklus tentang hubungan yang tadi aku bilang di awal, bahwa kayaknya ada suatu hubungan yang sebenarnya udah gak baik, ya udah gak sehat, tapi menolak untuk melihat, menolak untuk mengakui, kayak denial gitu, bahwa hubungan ini udah gak baik loh untuk kita berdua. Mungkin itu tadi karena aku bilang udah kelamaan, udah terlanjur terbiasa, walaupun menyakiti jadinya ditahan-tahan gitu ya. Ini sebuah reminder gitu, dengan angka Ten of Wands ada yang capek sebenarnya. Tapi mau sampai kapan kamu mengabaikan hal ini ya? Gini, mungkin aku pernah bilang ya, ketika ada suatu yang stagnan di hidup kita, misalnya kita tahu, tapi kita nggak tahu nih gimana cara mengakhiri, atau kita tahu kita tahu tapi kita nggak mau tahu gitu ya. Jadi ketika ada energi stagnansi, semesta akan intervensi untuk mengeluarkan kamu dari stagnansi itu. Memang proses transisinya itu nggak mudah ya, dengan Five of Cups, apalagi untuk keluar dari suatu dunia yang familiar buat kita, yang terasa nyaman. Tapi kamu gini, ketika kita membuka satu chapter baru kehidupan kita, ada part-part dari dunia kita yang lama yang nggak bisa ngikut, nggak bisa cocok sama versi dunia kita yang baru, versi diri kita yang baru. Ini waktunya kamu, oh ya udah, melepaskan gitu, mencoba membuka hati. Temanya buat kamu adalah membuka hati untuk sesuatu yang baru, yang bahkan kamu nggak pernah pikir atau kamu nggak pernah lihat sebelumnya ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.